Halo rekan-rekan traders dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Pada video kali ini saya akan sharing seri belajar trading secara technical analysis bersama saya Joteng. Kita mulai dari basic, dari dasar. Dimana kalau Bapak Ibu lihat di playlist seri belajar di YouTube channel saya ini, yang pertama, seri belajar kita mengenai market structure. Itu paling penting menurut saya untuk melihat arah market. Pada video seri belajar kedua ini, kita akan belajar tentang support dan resistance. Basicnya dulu. Jadi, ini dasar untuk kita mengetahui bahwa sebenarnya market apapun juga, baik futures, saham, komoditas, cryptocurrency, indeks, dan lainnya, itu sangat respect terhadap support dan resistance. Kita akan belajar bersama-sama dari dasar, dari awal, secara bertahap. Semoga para trader yang ingin belajar, baik pemula maupun profesional, bisa sama-sama kita refreshing untuk belajar menurut versi cara saya trading selama ini, yang sering digunakan oleh banyak trader, baik institusi bank, ataupun hedge fund, ataupun market maker, termasuk kita retail trader, biasanya diajarkan untuk mengenali chart secara support dan resistance. Apa yang dimaksud dengan support? Apa yang dimaksud dengan resistance? Mungkin Bapak Ibu sudah banyak mendapatkan informasi ini. Akan tetapi, mari kita bersama-sama menurut versi saya, bagaimana cara saya mendeteksi atau identifikasi support dan resistance yang penting untuk kita pahami. Support adalah batas bawah. Batas bawah. Sedangkan resistance adalah batas atas. Artinya apa? Ini kalau kita bilang ini boleh sama dengan kalau rumah ya, ini lantainya, ya, dasar. Lantai dasar kita untuk kita di bawahnya itu tatakannya atau lantainya ya. Lalu batas atas itu biasanya roof ya, roof itu artinya atap. Jadi batas atas dan batas bawahnya. Kenapa ini kita mesti pelajari? Nah, seperti Bapak Ibu mengetahui bahwa dasar kita untuk mengenali trading adalah dari sini dulu. Ya, dari dasar ini dulu untuk kita pelajari bersama bahwa setiap market atau setiap chart, apapun juga baik emiten, futures, indeks, komoditas, cryptocurrency, sangat respect terhadap namanya support, terhadap resistance. Ya, sekarang kita akan bahas apa itu support, apa itu resistance. Oke, setiap pergerakan harga Bapak Ibu sudah tahu ya, dari market structure di seri belajar kita yang pertama, yaitu market structure. Saya sudah ajarkan bahwa market itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah uptrend seperti ini. Yang kedua dia ada downtrend seperti ini, turun, tangga turun, atau ini tangga naik. Kalau uptrend tangga naik, kalau downtrend tangga turun, dan ada yang di tengah-tengah dia bersifat sideway atau ranging. Nah, jadi ini support resistance ini adalah sambungan daripada ilmu dasar teknikal kita terhadap seri belajar kita ini. Jadi Bapak Ibu pelajari market structure yang pertama dulu. Ada di playlist YouTube saya ini, Bapak Ibu bisa lihat. Berikutnya, nah apa yang dimaksud dengan support, apa yang dimaksud dengan resistance? Ya, jadi yang pertama kita bahas yang paling gampang dulu, yaitu yang pertama dulu ya, yang sideway dulu. Nah, apa artinya sideway? Seperti ini, kalau sideway itu dia tidak bisa tembus atas, bisa tidak tembus bawah. Market bergerak dalam ranging atau naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, yang dimaksud dengan support adalah dia pantulan di bawah atau previous low yang di bawah, yang di sini. Ini adalah previous support atau previous low. Ya, kalau kita bilang ini adalah previous low sama dengan support. Jadi cara deteksi gampang. Jadi kita cari dulu mana yang terbawahnya dulu.
Jelas Bapak Ibu ya? Jadi ini adalah previous low supportnya. Nah, kita lihat di sini ada namanya, di sini juga ada previous, atau kita boleh bilang di sini juga boleh ya. Di sini adalah previous high yang di sini. Nah, previous high sama dengan resistance. Jadi cara deteksinya atau identifikasinya sangat mudah. Jadi kita dapat resistance yang pertama di sini, support yang pertama di sini. Jadi ini kita boleh bilang R1 resistance pertama, ini adalah S1 support pertama. Lalu kita lihat pada saat harga bergerak naik seperti ini, di sini dia tidak bisa tembus resistance yang atas, jadi dia turun lagi. Oke, lalu dia coba naik lagi. Nah, dia tembus di sini. Nah, pada saat dia tembus ini, muncul di atas ini ya. Ini adalah resistance yang terbaru. Jadi, resistennya ada dua. Di sini R1, di sini R2. Karena dia sudah melebihi R1. Jadi, di sini R2, resisten 2. Nah, biasanya kalau sudah R1 ditimpa oleh R2, maka ini sudah tidak valid lagi. Makanya ini bukan namanya R lagi. Jadi Bapak Ibu jelas ya, resisten pertama ditembus oleh resisten kedua, maka dia menjadi R2. Lalu dia tidak bisa terbang, terjun lagi ke bawah, menuju S1 sebelumnya. Ternyata di S1 sebelumnya, dia mantul, terbang ke atas, menuju R2 ya di sini. Jadi ini masih valid. S1 di sini valid, R2 di sini valid, masih aktif. Di sini tidak valid. Yang R1 sudah tidak valid. Nah, itulah cara saya untuk mendeteksi bagaimana pergerakan harga sesuai dengan pola support dan resisten. Gold sangat respect terhadap SNR. Ya, SNR itu namanya support dan resisten. Nah, jadi di sini kita sama-sama mempelajari cara saya mendeteksi support dan resisten. Mungkin kalau trader lain atau guru lain atau master lain mungkin berbeda cara mendeteksi support resistennya. Tapi yang menurut saya selama ini saya gunakan, cara yang termudah bagi saya adalah seperti ini saja. Selama supportnya belum bisa ditembus di sini, maka dia masih valid menjadi S1. Dan ini boleh dibilang adalah strong support. Kalau dia dua kali ditembus, dicoba ditembus tapi tidak berhasil, berarti dia strong support. Ya, strong support. Begini. Sedangkan yang di atas ini R1 belum pernah disentuh ya. Sorry, R2. R2 ini belum pernah disentuh ya. Jadi R2 ini adalah fresh resistance. Artinya resisten yang masih baru, yang belum pernah disentuh. Nah, biasanya market akan mencari atau menuju fresh resistance atau fresh support. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi caranya gampang saja. Jadi setiap kali ketemu previous high kita namakan resistance, previous low kita namakan support. Sesederhana itu dulu untuk pemahaman kita terhadap support resistance. Sekarang kita coba tes di sini ya. Ini adalah namanya resistance. Di sini R1. Oke, di sini S1. Lalu harga tidak terjun, jadi dia setelah naik membentuk S1, dia naik tembus R1 menuju R yang baru, R2, resisten 2. Lalu kita boleh bilang sini adalah S2, support kedua. Di sini R3, di sini S3. Begitu terus ya, di sini R4. Nah, semua ini adalah fresh. Ini fresh
fresh support, fresh support, fresh support. Kemudian kalau ini R-nya sudah, pas dia tembus di sini R-nya sudah tidak valid. R2 ditembus sudah tidak valid. R3 ditembus sudah tidak valid. Jadi ini bukan R lagi namanya. Setelah ditembus di sini. Jadi yang terakhir adalah fresh R4, fresh S3, fresh S2, dan fresh S1. Sesederhana itu saja pemahaman kita terhadap support dan resistance. Nah, setelah kita mendeteksi area support dan resistance, bagaimana cara kita untuk trading? Menggunakan technical, support, dan resistance. Pertanyaannya itu ya. Jadi bagaimana nih caranya Pak Jo? Setelah kita tahu cara deteksinya, kita sekarang mau ngapain Pak Jo? Untuk tradingnya mau apa? Kita sell kah atau buy kah? Ya, buy atau sell. Nah, sebelum masuk ke sini, kita masuk ke dalam chartnya dulu. Latihan dulu chartnya ya. Nah, ini contoh adalah gold. Ya, gold secara H4. Nah, kalau saya biasanya untuk deteksi support resistance itu menggunakan line chart. Ya, di sini nih. Di MT4 atau MT5 ada namanya line chart. Kita ganti. Ini kan candlestick. Ini line chart, ini candlestick. Saya ganti jadi line chart. Ya, seperti ini. Jadi line chartnya kita deteksi dulu support resistance-nya. Seperti tadi. Setiap kali ada ketemu previous low atau previous high, kita tandai. Ini namanya resistance, ini namanya support. Ini kasih warna merah ya. Nah, kalau resistance saya kasih warna merah, garisnya. Kalau support saya kasih warna biru. Nah, seperti ini. Kita zoom ya. Nah, ini saya boleh bilang namanya R1. Artinya resisten 1 yang masih fresh. Ya, kenapa? Karena sampai saat ini angka ini, area sini, garis ini belum ditembus oleh gold. Ya, sedangkan di bawah sini ada namanya S1, support 1. S1. Tapi ternyata gold sudah tembus. Di sini tembus dia. Membentuk S yang kedua di sini. Sehingga S1 di sini kita boleh namakan atau kita ganti menjadi sebagai garis biasa saja. Ya, bukan support lagi. Ya, not support. Jadi S2-nya pindah ke bawah. Di sini menjadi S2. Gitu. Jadi R1 yang fresh, S2 yang fresh. Jadi secara line chart, support resistance ada 2 yang masih fresh. Di angka ini dan di angka ini untuk gold di saat ini, di bulan April. Belum bisa tembus atas, belum bisa tembus bawah. Jadi masih bermain di area tengah-tengah sini. Ya, ini sangat mudah sekali untuk deteksi support dan resistance secara H4. Ya, sedangkan kalau Bapak Ibu mau masuk ke dalam detailnya lagi, boleh saja disebutkan ini adalah R kecil, ya, di sini adalah R kecil lagi, di sini adalah R kecil lagi. Jadi setiap kali previous high itu adalah resistance. Masih ingat konsep yang pertama tadi. Setiap low atau high adalah menjadi resistance dan support. Jadi untuk deteksi yang ini, kita bisa mendeteksi ini adalah R kecil adalah R kecil. Resistennya sebelumnya. Jadi banyak sekali ini R sebelumnya. Tapi R ini sudah batal karena sudah dimakan oleh ini. R ini pun batal, sudah dimakan oleh ini. R ini masih fresh. Jadi adalah R ini, ya. Ini, dan ini, dan atasnya. Jadi masih ada 1, 2,
34 ya. Ini gak boleh dibilang R juga ya, tapi R kecil. Tapi saya lebih prefer yang suka R ini aja. Jadi kalau kita bilang ini kan dia ada high low 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 gitu kan. Nah, jadi saya menggunakan adalah yang di sini, yang di sini, yang di sini, yang di sini. Nah, inilah cara saya untuk deteksi support dan resistance. Sangat mudah. Lalu support yang kecil di mana Pak Jo? Ya, support kecil di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa, dan di sini bisa. Jadi banyak sekali support-supportnya. Ya, jadi pertanyaan kita, kalau gitu kita ngentry gimana? Apakah entry buy atau sell? Ya, pertanyaannya adalah tidak semudah itu. Oh, Pak Jo, kalau berarti setiap kali ketemu resisten kita nge-sell dong. Setiap kali kita support kita nge-buy dong. Bukan begitu caranya. Ya, Bapak Ibu pelajarin lagi video saya yang pertama tentang market structure. Ya, jadi untuk entry tergantung masing-masing gaya trading masing-masing. Ya, jadi untuk entry bagaimana cara kita entry? Entry disesuaikan dengan gaya trading masing-masing. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ya, contohnya apa maksudnya Pak Jo? Kalau Bapak Ibu trader follow the trend, maka selalu entry ngikut trend. Seperti di video saya yang pertama tentang market structure. Ada juga orang entry berdasarkan kontra trend. Jadi dia melawan arah. Jadi ada trader yang tradingnya selalu kontra trend. Jadi dia melawan arah. Jadi misalnya uptrend, dia cari sell. Ya, begitu. Jadi banyak sekali cara-cara trading yang berbeda-beda setiap orang. Bapak Ibu boleh ikut cara kontra trend atau follow the trend. Ya, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Karena bisa saja menjadi scalping atau intraday atau semi swing. Ya, tapi menurut buku textbook ya selama kita mengikuti arah market, kalau dia uptrend seperti ini ya, ya kita cari buy di sini. Jadi buy-nya di support. Gitu, kalau dia turun, kita buy di sini. Itu cara sederhananya seperti itu. Atau kalau udah dalam masa ranging atau sideway, nah disinilah posisi kita untuk nge-buy. Jadi kalau market turun ke sini, ya kita cari buy di sini, di support. Terus dia naik, kita cari sell di resistance. Sekali lagi, ini adalah video dasar trading, basic, technical, untuk support resistance. Ya, jadi kita tidak terlalu detail. Pak Jo, kalau itu SLTP-nya bagaimana? SLTP-nya. Nah, SLTP-nya berbeda. Setiap pair berbeda-beda. Ya, setiap instrumen atau emiten berbeda-beda. Ada SL besar, ada SL kecil, tergantung kita main di TF berapa. Apakah kita scalping, intraday, atau semi swing. Jadi itu banyak sekali cara-cara untuk entry TP SL-nya. Pak Jo, kenapa trading susah sekali ya? Nggak sesimpel yang saya pikir ya, misalnya begitu. Betul. Ya karena trading itu harus belajar dulu. Sama seperti kita ingin menjadi seorang dokter atau lawyer, ya begitu ya. Atau pilot. Nah, itu kan semua butuh jam terbang, butuh edukasi berjam-jam atau bertahun-tahun untuk bisa menguasai ilmu yang kita tekuni. Jadi kalau misalnya dokter, kita harus kuliah kedokteran. Lalu setelah itu kita praktek. Lalu misalnya jadi pilot, kita harus sekolah dulu pilot dan simulasi menggunakan simulator. Ada jam terbangnya jadi dulu, jadi co-pilot dulu atau menjadi apa gitu ya untuk belajar mendalami jam terbangnya di bidangnya kita tekuni. Sekarang trading pun sama. Kita baru dua dasar dulu, market structure dan support resistance. Semoga minggu depan, setiap hari Rabu, saya bisa upload video-video edukasi dasar teknikal. Jadi Bapak Ibu silahkan di-subscribe untuk bisa mendapatkan notifikasi setiap kali ada video edukasi dasar teknikal yang saya sharing setiap hari Rabu. Semoga tidak ada hambatan supaya saya bisa upload setiap minggunya setiap hari Rabu. Jelas Bapak Ibu ya, jadi sangat sederhana sekali untuk kita memahami support resistance ini. Selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan? Biasanya saya meminta kepada student saya atau murid-murid saya itu untuk melakukan pencarian atau identifikasi
support resistance menggunakan cara tadi di minimal 20 chart. Baik pairnya bebas, time frame-nya bebas. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengikuti cara murid-murid saya yang berbayar, biasanya saya minta mereka untuk melakukan identifikasi atau gambar chart sendiri. Jadi dia buka MT4, lalu cari pair apa saja, instrumen apa aja, dia cari tuh SNR-nya bagaimana caranya. Sebanyak 20 chart atau 20 gambar. Ditandai mana R1, mana R2, mana S1, mana S2, mana fresh, mana strong, dan segala macamnya. Supaya apa? Supaya kita terlatih untuk bisa melakukan identifikasi. Jadi Bapak Ibu yang ingin menekuni dunia trading, saran saya sebaiknya latihan dulu. Boleh buka account, trading kecil-kecil dulu, deteksi dulu SNR-nya, lalu coba try dengan lot paling kecil. Kita misalnya buy di support atau sell di resistance. Cobain dulu rasanya gimana gitu ya. Dan saran saya sebaiknya menggunakan time frame yang besar dulu, misalnya M30 atau H1 untuk latihan. Ya, jangan di M1. Kalau M1 atau M5 itu sangat cepat scalping biasanya. Semoga video edukasi ini berguna untuk Bapak Ibu siapapun juga, baik pemula, profesional, ataupun yang pengamat gitu ya. Silahkan dipelajari video edukasi ini secara gratis. Semoga berguna. Sampai jumpa di next video edukasi berikutnya. Saya Joteng mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di next video.